ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم آمين يا رب العالمين. وبعد، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, ketika tiba hari kiamat, datanglah seseorang. Ia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya ke neraka. Ia bertanya, "Ya Tuhanku, mengapa?" Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, "Kerana engkau telah mengakhirkan salat dari waktunya dan bersumpah dusta dengan namaku." Diriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Ucapkanlah, ya Allah, janganlah engkau biarkan kami menjadi syaqi dan mahrum." Kemudian baginda bertanya kepada mereka, "Tahukah kamu apakah syaqi dan mahrum itu?" Lalu baginda menjawab sendiri, yaitu orang yang meninggalkan salat. Juga diriwayatkan bahawa seorang perempuan Bani Israel datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, saya telah mengerjakan perbuatan dosa besar dan saya telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, doakanlah saya agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa saya dan memaafkan saya." "Apa dosamu?" tanya Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Nabi Allah, saya telah berzina dan melahirkan seorang anak. Lalu saya membunuhnya," jawab perempuan itu. "Keluarlah kamu, hai penzina. Kalau turun api dari langit, pastilah ia membakar kita kerana dosamu," kata Nabi Musa alaihissalam. Perempuan itu keluar dari rumah Nabi Musa alaihissalam dengan hati yang hancur. Lalu Jibril alaihissalam turun dan berkata, "Wahai Nabi Musa alaihissalam, Tuhan mengatakan kepadamu, mengapa engkau tolak orang yang bertaubat? Wahai Nabi Musa alaihissalam, apakah engkau telah mendapati orang yang lebih jahat darinya?" "Wahai Jibril, siapa yang lebih jahat darinya?" tanya Nabi Musa alaihissalam. "Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja," jawab Jibril alaihissalam. Seorang ulama salaf meriwayatkan bahawa ia telah menguburkan saudara perempuannya yang meninggal dunia. Lalu terjatuh kantungnya yang berisi harta ke dalam kubur itu tanpa disedari. Sehingga ia kembali dari kubur itu. Kemudian ia teringat tentang kantung itu. Lalu ia kembali ke kubur itu. Setelah orang ramai pulang, ia menggali kuburan itu. Ia mendapati kuburan itu menyala dengan api. Segera ia menutupnya kembali dengan tanah. Lalu ia kembali kepada ibunya sambil menangis kerana sedih. Ia berkata, "Ibu, beritahukanlah kepadaku tentang saudara perempuanku. Apakah yang pernah dilakukannya?" "Mengapa engkau menanyakannya?" tanya si ibu. "Ibu, aku melihat kuburnya terbakar," jawabnya. Mendengar itu, ibunya menangis dan berkata, "Anakku,
saudara perempuanmu itu pernah meremehkan salat dan mengakhirkannya dari waktunya. Demikianlah keadaan orang yang mengakhirkan salat dari waktunya. Jadi, apalagi orang yang tidak salat. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong kita untuk memelihara salat dengan sempurna pada waktunya. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah, Maha Mulia, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian kata musannif zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya, yakni dengan menunaikan zakat harta itu. Surah Al-Mu'minun ayat 4. Tentang ini, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak membayarkan zakatnya melainkan pada hari kiamat dipukulkan padanya lempengan-lempengan api, lempangan-lempangan api, dibakar di dalam neraka jahanam dan disetrika perut dan punggungnya dengan api, yakni seluruh tubuhnya. Setiap kali tubuhnya menjadi dingin, ia akan diulang lagi. Itu terjadi pada suatu hari yang kadarnya 50.000 tahun, hingga diputuskan hukuman di antara para hamba. Ia melihat jalannya, adakah ke syurga atau ke neraka. Hal itu ditegaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yakdizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Dan yakni ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah, maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya, yakni yaitu pada hari dibakar emas perak, yakni dan harta benda di dalam neraka jahanam, lalu diselar dengannya dahi mereka, dan rusuk mereka serta belakang mereka, yakni sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu, rasalah, yakni azab dari apa yang kamu simpan itu. Surah At-Taubah ayat 34 hingga 35. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kecelakaan bagi orang-orang kaya kerana orang-orang fakir pada hari kiamat. Orang-orang fakir berkata, mereka telah menzalimi hak-hak kami yang engkau wajibkan atas mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi keagungan dan kemuliaanku, pasti aku akan mendekatkan kamu dan menjauhkan mereka. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka, yakni yang menentukan bahagian pada harta-hartanya, menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri, yakni daripada meminta. Surah Al-Ma'arij ayat 24 hingga 25. Sekelompok tabi'in pergi mengunjungi Abu Sannan. Ketika mereka menemuinya dan duduk di sampingnya, ia berkata, berdirilah, marilah kita mengunjungi tetangga kita yang ditimpa kematian saudaranya. Kita ingin bertakziah kepadanya. Muhammad ibnu Yusuf Al-Qaziyani berkata, kami pun berdiri dan pergi bersamanya mengunjungi orang itu. Kami mendapati dia sedang menangis tersedu-sedu dan membimbangkan saudaranya.
Lalu kami mulai bertakziah dan menghiburnya. Akan tetapi, ia tidak menerima takziah dan penghiburan kami. Kami berkata kepadanya, tahukah anda bahawa kematian itu adalah yang mesti ditempuhnya? Ia menjawab benar. Namun, yang menangisi dosa-dosa yang dilakukan saudara saya siang dan malam. Kami lantas bertanya kepadanya, sudahkah Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan hal gaib kepada anda? Ia menjawab tidak. Namun, ketika saya menguburkannya dan menutupnya dengan tanah, serta orang-orang sudah kembali, saya duduk di samping kuburnya. Tiba-tiba ada suara dari dalam kuburnya yang mengatakan, oh, apakah mereka meninggalkanku sendiri menahan seksaan? Padahal aku telah berpuasa dan mendirikan salat. Perkataannya itu membuat saya menangis. Saya menggali tanah itu untuk melihat apa yang terjadi padanya. Tiba-tiba, saya mendapati kubur itu dipenuhi api yang menyala-nyala. Pada lehernya, melingkar rantai dari api. Rasa persaudaraan menyentuh hati saya. Lalu, saya menghulurkan tangan saya untuk menarik rantai itu dari lehernya. Akan tetapi, jari jemari dan tangan saya terbakar. Kemudian, dengan perlahan-lahan ia mengeluarkan tangannya. Tiba-tiba tangan itu kelihatan hitam terbakar. Lalu saya menutup semula kubur itu dengan tanah. Setelah itu saya pulang ke rumah. Bagaimana saya tidak menangisi keadaannya dan bersedih kerananya? Kami bertanya, apakah yang pernah dilakukan oleh saudara anda di dunia? Ia menjawab, tidak membayarkan zakat hartanya. Kemudian kami berkata kepadanya, inilah kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sekali-kali orang-orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah kepada mereka dari kemurahannya, menyangka bahawa keadaan bakhilnya itu baik bagi mereka. Bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan, yakni diseksa dengan apa yang mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Surah Ali Imran ayat 180. Bagi saudara anda, disegerakan seksaan di dalam kuburnya hingga hari kiamat. Kemudian, kami pergi dari situ dan menemui Abu Dzar, sahabat Rasulullah SAW. Kami menceritakan tentang orang itu kepadanya. Lalu kami berkata kepadanya, jika orang-orang Yahudi dan Nasrani mati, kami tidak pernah mendengar hal itu terjadi pada diri mereka. Abu Dzar menjawab, tidak diragui, mereka itu pasti masuk neraka. Semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepadamu hal itu terjadi pada diri orang-orang yang beriman agar kamu mengambil pengajaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman abasara falinafsih wa man 'amiya fa'alaiha wa ma ana 'alaikum bihafiz." Oleh itu, sesiapa melihat yakni kebenaran itu serta menerimanya, maka faedahnya terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa buta yakni dan enggan menerimanya, maka bahayanya tertimpalah ke atas dirinya sendiri. Dan tiadalah aku berkewajipan menjaga dan mengawasi kamu. Surah Al-An'am ayat 104. Dalam hadis disebutkan bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, kedudukan penunggak zakat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Penunggak 1/10 dari hartanya yang harus dikeluarkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang Majusi. Sementara orang yang menunggak zakat 1/10 dari hartanya dilaknat oleh para malaikat dan Nabi Muhammad SAW serta tidak diterima kesaksiannya. Selanjutnya ia berkata, berbahagialah orang yang menunaikan zakat dari 1/10 hartanya. Berbahagialah orang yang tidak ditimpa seksaan, yakni kerana tidak membayar zakat, dan seksaan hari kiamat. Barang siapa membayarkan zakat hartanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan darinya seksaan kubur, mengharamkan dagingnya atas api neraka, mewajibkan baginya syurga
tanpa penghisaban dan tidak menimpakan kepadanya dahaga pada hari kiamat. Dan kata musannif, zakat dan kebakhilan. Okey, kita sambung sikit lagi topik apa ya? Topik ancaman, hukuman ataupun ancaman bagi orang yang meninggalkan salat. Mudah-mudahan jadi pengajaran yang baik kepada kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Kita teruskan saja. Kata musannif rahimahullah taala, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, disebut radhiyallahu taala anhuma, mudah-mudahan Allah meridhakan kepada keduanya. Nah, keduanya itu kepada Abdullah dan kepada Abbas. Ya. Anhuma itu menggambarkan dua orang. Orang belajar bahasa nahu, grammar bahasa Arab itu. Huwa, huma, hum. Huma itu menunjukkan dua orang. Jadi radhiyallahu anhuma. Siapa radhiyallahu anhuma itu? Nah, sudah tentu orangnya adalah Abdullah dan Abbas. Kedua-duanya saudara Nabi SAW. Abbas adalah bapa saudara dan Abdullah adalah sepupu Nabi SAW. Antara orang alim, ya, antara sahabat-sahabat Nabi yang alim. Okey, jadi katanya ketika tiba hari kiamat, datanglah, bukan datangkanlah ya, datanglah seseorang. Ia berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Datang pada hari kiamat, kemudian berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini terkait hisab ini. Terkait dengan hari hisab. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya ke neraka. Tiba-tiba Allah memerintahkan dia ke neraka. Kau masuk neraka, seolahnya begitu. Ya Tuhanku. Nah, lalu terus dia bertanya, ya Tuhanku, mengapa? Atau dalam arti kata lain, mengapa aku diperintahkan untuk masuk ke neraka? Allah Subhanahu wa taala menjawab, karena engkau telah mengakhirkan salat dari waktunya. Dalam terjemah lain mengatakan engkau sering, ya, karena engkau telah sering mentakhirkan salat dari waktunya. Dalam tafsiran lain mengatakan tanpa sebab. Jadi macam-macam tafsirannya. Tapi hakikatnya adalah mentakhirkan salat dengan sengaja. Nah itu. Kerana engkau telah mengakhirkan salat, babitkan ai dengan sengaja tadi ya, dari waktunya. Ini berdasarkan kepada fuqaha, berdasarkan kepada ahli-ahli fiqh, bahawa ada rukhsah, ada keringanan tertentu dalam hal salat. Ya kan? Nah, ada keringanan yang dibincangkan oleh para fuqaha. Justru kita, walaupun kita baca daripada hadis, nah kita tidak boleh mendahului para fuqaha. Dan para fuqaha telah pun menyabitkan keringanan-keringanan dalam hal solat. Ya kan? Nah, yang pasti memang itu terjadi. Ada orang yang misalnya dia bekerja, ya kan? Memerlukan masa dan sebagainya untuk mendirikan solat. Nah, di situ justru dia mungkin takhir, mungkin jadi lambat dan sebagainya. Nah, itu. Yang lain pula tertidur, ini macam-macam yang sabit daripadanya tidak disengajakan, itu ya. Nah, itulah pandangan fuqaha. Daripada sisi fuqaha, ataupun daripada sisi hadisnya begitu saja. Okey. Jadi dari sisi hadisnya mengatakan kerana engkau telah sering mentakhirkan solat dengan sengaja. Itu tambahannya. Tambahan pada tafsiran para muhaddis. Dari waktunya
dan yang kedua, bersumpah dusta dengan namaku. Bersumpah dusta dalam tafsiran hadis mengatakan berbohong. Ya, berbohong dengan nama Allah atau berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang berbohong dengan nama Allah itu satu hal. Berbohong kepada Allah itu satu hal. Ya. Macam mana berbohong kepada Allah SWT? Nah, itulah yang kita sebutkan tadi jika terkait dengan salat. Nah, kita berbohong, kita yang tidur. Lepas itu kita merasakan, kita mendakwakan kita terbegini dan sebagainya. Dengan perbincangan tentang berbohong ini, para ulama menggunakan alasan, dalam alasan solat, ya, mereka mengatakan, mereka membincangkan hal tidur sebelum azan dengan tidur selepas azan. Oleh pernah lihat kitab, ya, para ulama membincangkan tentang maksud bersumpah dusta, ya, dalam hal solat ini. Nah, ketika kita melihat kitab perbincangan itu, para ulama mengatakan hal yang boleh sebutkan tadi. Nah, jika kau tidur sebelum azan, nah itu mungkin ya, mungkin dimaknakan dengan kau tertidur. Tetapi jika kau tidur selepas azan, kau mendengar azan sudah, kau tahu masa waktu sudah kau tidur, nah itu bukan tertidur, itulah mendustakan. Nah, itu di antara perbincangan para ulama, ya. Itu pun masih ada apa lagi? Masih ada perbincangan fuqaha di sana, ya. Nah, mungkin saja karena terlalu letih, jadi dia letak kepala mau rehat sekejap, anyu terus misalnya. Nah, itu mungkin. Termasuk di dalam Okey. Nah, jadi Walid menerangkan tentang apa? Tentang kaitan sumpah dusta itu. Selain daripada sumpah dusta dengan nama Allah, itu menjadi perangainya orang Arab. Orang Arab antara perangainya adalah sumpah dengan nama Allah. Padahal bohong saja. Wallahi, wallahi, wallahi. Itu perangainya mereka. Jadi kita jangan begitu. Okey, kemudian kata musannif, diriwayatkan bahawa pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat. Satu hari Rasulullah SAW bercakap dengan para sahabat. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah. Ya. Nah, perkataan ucapkanlah artinya mintalah, mohonlah. Di sini, ya, ucapkanlah mintalah, mohonlah kepada Allah SWT dengan kata, Ya Allah, janganlah engkau biarkan kami menjadi syaqi dan mahrum. Ya. Janganlah engkau biarkan kami menjadi syaqiyun wa mahrumun. Itu ada dalam Al-Quran istilah ini. Tidak ingat ayatnya. Kemudian baginda bertanya kepada mereka. Selepas baginda menyebut begitu, lalu baginda bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi. Mereka, sahabat-sahabat, tahukah kamu apa syaqi dan mahrum itu? Nah, ketika sahabat-sahabat barangkali tidak menjawabnya, menyerahkan jawapannya kepada Rasulullah, karena yang bertanya itu Rasul sendiri. Nah, sudah barang tentu Rasul yang tahu baik itu. Lalu baginda menjawab sendiri. Nah, lantas baginda pun menjawab sendirinya. Katanya, yaitu orang yang meninggalkan salat. Syaqi dan mahrum. Nah, itu terkait dengan orang yang meninggalkan salat. Allah, Masya Allah. Jadi, langsung tidak langsung terkait dengan hal ini, Nabi berdoa, ya. Nabi berdoa. Nabi mengajak para sahabat berdoa supaya tidak menjadi orang yang meninggalkan salat. Nah, ini sekaligus menunjukkan bahawa perkara meninggalkan salat ini adalah perkara besar, ya, yang tidak boleh diringankan, yang tidak boleh diremehkan, ya, siapapun. Kemudian katanya juga diriwayatkan bahawa seorang perempuan Bani Israel
Ini kisah Bani Israel ya. Kisah Nabi Musa alaihissalam. Bahawa seorang perempuan Bani Israel datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ia berkata, ia perempuan itu berkata, wahai Nabi Allah, katanya, saya telah mengerjakan perbuatan dosa besar dan saya telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengadu dia kepada Nabi Allah Musa alaihissalam dengan katanya dia telah melakukan dosa besar dan telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa besar itu. Oleh kerana itu, katanya, doakanlah saya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa saya dan memaafkan saya. Dia minta kepada Nabi Musa berdoa agar Allah mengampunkannya dan memaafkannya. Apa dosamu? Tanya Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Allah, katanya, saya telah berzina, katanya, dan melahirkan seorang anak dari zina itu. Lalu saya membunuhnya. Dia membunuh anak itu. Jawab perempuan itu. Berarti langsung tidak langsung dalam dialog ini ada 3 kesalahan. 1, berzina. Kedua, melahirkan anak daripada zina itu. Dan yang ketiga, membunuhnya. Membunuh anak itu. Ada 3 kesalahan. Jawab perempuan itu. Nah, Nabi Musa alaihissalam tiba-tiba marah. Keluarlah kamu, hai penzina. Kalau turun api dari langit. Kalau turun api dari langit. Nah, ini berkaitan dengan zamannya Nabi Allah Musa alaihissalam ya. Bala daripada Allah Subhanahu wa taala lazim berlaku terus begitu. Faham tak? Nah, diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang banyak bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang ditangguhkan bala bencana seperti yang disebutkan ini. Ya. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimakbulkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan 3 pilihan untuk berdoa. Ya kan? Untuk minta kepada Allah. Nah, Allah SWT memperkenankan 1. Ya kan? Nabi minta supaya umatnya ini semuanya diampunkan. Umat Muhammad SAW, umatnya diampunkan semuanya. Nah, dalam arti kata yang lain, umatnya jangan nanti diazab di hari akhirat kelak. Nah, itu tidak diperkenankan oleh Allah. Nah, artinya apa? Artinya yang bersalah, yang berdosa, tetap diazab di hari akhirat. Ya kan? Yang kedua, Nabi mohon supaya azab kepada umatnya itu menjadi seringan-ringan azab. Seringan-ringan azab, tahu tak? Nah, itu pun tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Nabi mohon supaya azab itu ditangguhkan. Tidak seperti umat-umat sebelumnya. Ya, salah saja, tidak sedar diri saja datang terus azab. Nah, sebagai contoh ini yang kita bacakan ini. Ya. Nah, Nabi Musa alaihissalam berkata, apa katanya? Kalau turun api dari langit. Nah, kenapa? Karena pada ketika itu memang azabnya begitu. Turun api dari langit, turun petir menyambar. Ya kan? Selain daripada yang besar-besar kita dengar berlaku kepada Nabi Nuh alaihissalam sebagainya. Memang bentuk azabnya begitu. Ya kan? Maha Rahman Allah, Maha Rahim Allah. Ya, Maha kasihnya Nabi SAW kepada kita umatnya. Jadi dia mohon, dia bermunajat kepada Allah. Ada riwayat mengatakan 40 hari, 40 malam. Nabi tidak keluar bertemu dengan siapapun dalam munajatnya itu. Ya, ketika dia bermunajat itu mohon kepada Allah dan Allah memperkenankannya. Jadi kita bayangkan jika Allah tidak memperkenankannya. Nah, kita ini tidak tahu apa yang sambar sudah. Paham tak? Mungkin perut kita terburai sudah kena sambar petir. Kan? Karena tidur, tidak bangun solat subuh. Tidur terus sampai tengah hari. Kan? Macam-macam. Nah, itu tentang solat saja. Tentang hal-hal lain
Ya kan? Nah, tidak tahu petir sambar mata kita. Karena kita jeling melihat aurat perempuan. Lanjut. Nah, pam, buta terus. Satu mata. Kali kedua buta lagi mata. Nah, buta terus. Jadi si buta dari gua hantu. Dan apa ya? Dan boleh jadi macam-macam. Allah Maha Rahman, Allah mengabulkan doa Nabi SAW. Nah, terkait dengan Nabi Musa, nah itulah bentuk-bentuk azab yang lazim berlaku kepada mereka. Nah, kata Nabi Musa AS, keluarlah kamu hai penzina, katanya. Kalau turun api dari langit, pastilah ia membakar kita kerana dosamu. Nah, begitu takutnya Nabi Musa AS. Ya kan? Nah, perempuan itu keluar dari rumah Nabi Musa AS. Dia pun keluar dengan hati yang hancur, dengan perasaan yang hancur, dengan hati perasaan yang hancur. Kenapa? Karena Nabi Musa tidak sudi mendoakannya. Ya kan? Bahkan Nabi Musa AS dalam keadaan takut, dia sendiri pun dalam keadaan takut. Lalu Jibril AS turun dan berkata, Jibril pun turun kepada Nabi Allah Musa AS dan berkata, wahai Nabi Musa, Tuhan mengatakan kepadamu, mengapa engkau tolak orang yang bertaubat? Wahai Nabi Musa AS, Tuhan berkata kepadamu, Allah Subhanahu wa taala bertanya melalui Jibril ya kepada Nabi Musa AS, mengapa engkau? Nah, engkau di situ adalah Nabi Musa AS. Engkau Musa AS menolak orang yang bertaubat. Siapa yang bertaubat? Perempuan itu kan? Nah, dia menyatakan dia bertaubat sudah. Nah, apakah engkau telah mendapati orang yang lebih jahat darinya? Apakah engkau, wahai Musa, ya? Apakah engkau, wahai Musa, telah mendapati ada orang yang lebih jahat darinya, lebih jahat dari perempuan itu? Nah, mendengar itu, Nabi Musa AS pun bertanya, wahai Jibril, siapa yang lebih jahat darinya? Kerana menurut ukuran Nabi Musa AS sudah cukup jahat itu 3 dosanya. Berzina, melahirkan anak daripada zina, dan membunuh. Sudah cukup jahat menurut Nabi Musa AS. Nah, kerana itulah Nabi Musa pun bertanya, siapa yang lebih jahat darinya? Nah, jawab Nabi Musa, jawab malaikat Jibril ya, orang yang lebih jahat darinya, lebih jahat dari berzina, penzina, lebih jahat daripada melahirkan anak zina, lebih jahat daripada membunuh, ialah orang yang meninggalkan salat dengan sengaja. Nah, itulah jawabnya Jibril AS. Nah, jadi dalam arti kata yang lain, pengajarannya apa? Pengajarannya, orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu lebih jahat daripada zina, lebih jahat daripada melahirkan anak zina, lebih jahat daripada membunuh. Nah, itu dosanya. Terkait dosanya. Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang salat. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kata musannif, ini penceritaan. Seorang ulama salaf, ulama dia. Ya, bukan main-main itu, bukan cap ayam itu, ulama dia. Seorang ulama salaf menceritakan bahawa ia telah menguburkan saudara perempuannya yang meninggal dunia. Satu hari, dia telah menguburkan saudara. Saudara berarti adik-beradik kan? Saudara berarti adik-beradik. Nah, begitu. Yang perempuan, adik-beradiknya yang perempuan yang meninggal dunia. Lalu terjatuh kantungnya. Terjatuh kantung. Kantung apa? Kalau kita itu dompet. Kalau kita itu dompet kan? Nah, bekas. Diisi dengan sesuatu. Ya, kalau orang Arab itu dulu-dulu itu kantungnya itu apa ya? Macam beg yang dibuat daripada kulit yang diikat di pinggang. Ya. Nah, itu. Dipanggil apa? Kita panggil beg saja kan? Beg kecil. Jadi lalu terjatuh kantungnya yang berisi harta.
Dalam kantung itu berisi harta. Tidak tahu, tidak dinyatakan hartanya apa. Mungkin duit kah? Mungkin perak? Mungkin emas kah? Ya. Terjatuh kantung itu ke dalam kubur tanpa disedari. Dia pun tidak sedar. Kan? Sehingga ia kembali dari kubur itu. Pulang dia ke rumah, baru dia terfikir. Tercari-cari dia. Nah, tiba-tiba tidak ada. Kantung itu tidak ada, beg itu tidak ada. Dia pun terfikir. Dia turun di dalam liang lahat, menguburkan saudaranya itu, adiknya itu. Nah, mungkin jatuh di dalam kubur itu. Kemudian ia teringat tentang kantung itu. Pulang di rumah baru dia teringat tentang kantung itu. Nah, lalu ia kembali ke kubur. Dia pun datang semula ke kubur. Setelah orang ramai pulang, melihat orang sudah pulang semuanya, ia menggali kuburan itu. Dia pun gali. Ia mendapati, nah ketika dia sedang gali, ia mendapati kuburan itu menyala dengan api. Allah, tabarakallah. Ya. Ketika dia sedang gali, belum sampai belum mencapai tahap galian yang sempurna gitu kan. Mencari barangnya. Nah, dia melihat api yang menyala. Kuburan itu keluar api yang menyala. Segera ia menutupnya kembali dengan tanah. Dia berasa takut dan dia menutup kembali dengan tanah. Lalu ia kembali kepada ibunya. Dia pulang ke rumah. Berjumpa dengan si ibu sambil menangis karena sedih. Dan dia yang melihat peristiwa itu. Menangis dia dengan penuh sedih. Kenapa sedih? Karena menimpa saudaranya sendiri. Ia berkata, "Ibu, beritahukanlah kepadaku tentang saudara perempuanku. Ceritakanlah kepadaku tentang saudara perempuan." Berarti adiknya yang dikebumikan tadi. Apakah yang pernah dilakukannya? Ya. Apa yang pernah dia buat? Apa yang pernah dia lakukan? Itu kan? Allah. "Mengapa engkau menanyakannya?" Tanya si ibu. Nah, si ibu apabila mendengar soalan daripada anaknya itu, dia pun bertanya, "Kenapa kau tanya?" Katanya ibu, "Aku melihat kuburnya terbakar." Dia menceritakan kepada si ibu bahwa dia melihat kubur adiknya itu terbakar. Mendengar itu, ibunya menangis. Nah, ibu pun ketika mendengar tentang itu menangis juga. Dan berkata, "Anakku, saudara perempuanmu itu pernah meremehkan salat dan mengakhirkan dari waktunya." Saudara perempuanmu itu ya pernah meremehkan salat. Meremeh itu kita anggap apa ya? Kita sebut apa itu meremeh? Artinya meringan-ringankan, ya kan? Meremeh ay meringan-ringankan salat dan mengakhirkan dari waktunya, selalu mentakhirkan. Nah, karena dia meremehkan salat itu, nah selalu saja dia mentakhirkan dari waktunya. Allah. Nah, itu yang menyebabkan kuburnya terbakar. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita semua. Ya. Kita pun mungkin meremehkan juga salat. Kemudian kata musannif, demikianlah keadaan orang yang mengakhirkan, mentakhirkannya. Mengakhirkan itu seperti apa? Seperti dalam bahasa fiqahnya seperti jamak, jamak takdim, jamak takhir. Tapi di sini terkait dengan mentakhirkan dengan makna melewatkan, melambatkan. Nah, itu. Demikianlah keadaan orang yang mentakhirkan solat dari waktunya. Jadi, nah itu mentakhirkan solatnya. Jadi, apalagi orang yang tidak solat. Allah. Sudah tentu keadaan orang yang tidak solat itu lebih buruk. Mentakhirkan solat saja, nah itu ancamannya. Itu siksaannya, itu keadaannya. Jadi bagaimana orang yang tidak solat?
Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong kita untuk memelihara salat. Nah, kita mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kepada kita keupayaan untuk memelihara, menjaga salat. Kerana salat itu sangat berat menurut Allah. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang ada hubungan dengan Allah. Betul, yang ada hubungan semuanya menjadi ringan. Yang tidak ada hubungan menjadi berat, kan Jul? Jika kita ada hubungan dengan seseorang, apapun menjadi ringan. Mudah kan, Mizi? Nah, tapi jika kita tidak ada hubungan, jadi berat. Walid mau jawab telefon pun malas. Dia tengok telefon bunyi, keluar namanya. Walid bukan ada hubungan apa. Malas saja mau jawab telefon. 5-6 kali orang telefon. Tadi tengah hari baru Walid jawab telefon. Nah, Walid letih. Kenapa letih? Kerana malam panas tidak boleh tidur dan sebagainya. Jadi siang-siang itu dapat tidur, pagi-pagi itu dapat tidur sikit. Jadi orang telefon tidak berhenti. Nah, itu pun tidak boleh tidur juga jadinya. Jadi boleh tidak ada kepentingan apa kan? Tidak ada kepentingan, tidak ada hubungan apa di situ. Tidak peduli telefon. Tengah hari tadi baru telefon, rupa-rupanya orang mau minta tolong. Masya Allah. Kan? Orang mau minta tolong kerana itu dia telefon tidak henti-henti. Tengok. Okey. Jadi itulah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berdiri dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Bahkan dengan penuh sedar diri, ya. Dengan penuh sedar diri kita tidak mempunyai daya upaya apapun melainkan dengan pertolongan Allah untuk memelihara, menjaga salat, ya, dengan sempurna dan pada waktunya, ya. Menjaga salat, memelihara salat dengan sempurna. Kita merujuk kepada dua keadaan. Satu keadaan sempurna salat. Kita belajar sudah itu. Ada 3 hal yang menyempurnakan salat. Ya kan? Pertama, kita tidak melalaikan. Yang kedua, ilmu tata cara salat. Dan yang ketiga, hadir hati. Nah, itu tentang menyempurnakan salat. Jadi, yang lain pada waktunya, nah itu tentang penjagaan, ya, tentang penjagaan salat. Jadi salah satu perkara yang kita perlu jaga adalah untuk salat pada waktunya. Nah, jadi insyaAllah kita pun mungkin lepas Ramadan ini nanti, nah kita salat di surau 5 minit, 10 minit sebelum salat, nah bersalawat saja di surau ini, siapa-siapa pun yang ada. 5 minit ke salawat. Nah, kita datang tunggu solat, kita solat, gitu kan? Walid seperti mana Walid sebutkan, bahawa Walid tangguhkan ini kenapa? Karena kita tidak cukup orang tua untuk memerhatikan. Kalau kita cukup orang tua sudah memerhatikan, kita akan melaksanakan. Supaya setiap waktu solat kita berada di surau ini. Bahkan kita menjadi orang yang menunggu waktu solat. Faham tak? Nah, begitu. Okey. Sesungguhnya, kata musannif, dia, Allah Subhanahu wa ta'ala, maha pemurah, maha mulia, maha pengasih, dan maha penyayang. Ya, jadi kita mohonlah kepadanya. Mana tahu, mungkin kita ini tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekurangan kita, dosa kita, kesalahan kita, dan sebagainya. Nah, jadi, di atas kepemurahan Allah, kemuliaan Allah, pengasih dan penyayangnya Allah, mohonlah mudah-mudahan Allah memandang kita dan melimpahkan kepada kita keupayaan untuk menjaga salat ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian musannif membentangkan kepada kita 171 muka surat, tajuk baru, ya. Tajuk zakat. Nah, artinya apa? Artinya musannif membincangkan kepada kita satu topik baru terkait dengan syukur. Walid harap masih ingat, ya. Nah, terkait dengan bagaimana mau menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sekaligus menunjukkan kepada kita bahawa syukur itu luas. Ya,
tentang syukur itu sangat luas. Ya. Sebab itu pada tafsiran kita belajar sifat syukur. Syukur itu berarti taat dan patuh kepada Allah. Itu di antara maknanya. Kan? Kemudian syukur itu berarti melaksanakan apapun yang disuruh oleh Allah SWT. Ada lagi. Nah, syukur itu ialah kau merasakan kehambaanmu dan terima kasihmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemaknaan sekurang-kurangnya terkait dengan syukur. Nah, justru apabila kita menyebut syukur itu taat dan patuh kepada Allah, nah inilah musannif membentangkan kepada kita. Ya, ilmu-ilmu yang bernaung, ilmu-ilmu, keadaan-keadaan, perkara-perkara yang bernaung di bawah sifat syukur untuk kita fahami, untuk kita pelajari, untuk kita faham dan untuk kita laksanakan. Jelas ya? Nah, Walid pun meneliti juga dalam hal-hal ini. Walid perhati saja. 2-3 kitab Walid perhati. Kenapa hal syukur ini begitu besar, begitu luas pembahasannya. Nah, rupa-rupanya untuk menjadikan kita hamba yang bersyukur itu, ya, terkait langsung dengan semua perkara dalam kehidupan kita. Ya, sangat jelas itu. Jadi, terkait dengan ibadat-ibadat yang ditetap difardukan, terkait dengan ibadat-ibadat yang disunatkan, terkait ibadat-ibadat yang apa semuanya, terkait semuanya. Tidak ada hal yang tidak terkait. Itu kan? Nah, langsung kita dengan apa yang terkait lagi untuk menjadikan kita hamba yang bersyukur seolah-olahnya. Nah, yang terkait untuk menjadikan kita hamba yang bersyukur itu adalah zakat. Nah, musannif pun berbincang tentang zakat. Ya. Jadi katanya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau dalam fiqh ada definisi zakat ya. Definisi zakat dalam fiqh adalah mengeluarkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, dalam bentuk-bentuk tertentu apabila mencapai haulnya. Itu definisi fiqh ya. Definisi secara fiqh. Mengeluarkan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi sesuatu itu nanti ada tafsirannya. Ya, mengeluarkan sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita apabila mencukupi syaratnya. Itu setengah, yang lain mengatakan apabila mencukupi haulnya. Itu definisi fiqh. Nanti kita rujuk saja dalam fiqh. Okey, nah adapun musannif sama saja dia tidak membincangkan tata cara zakat. Ya. Imam Ghazali dalam kitab Mukasyyafatul Qulub ini dia tidak membincangkan tata cara zakat. Dia membincangkan tentang rohaniyahnya amalan zakat. Ya, dia membincangkan dengan kepada kita tentang rohaniyahnya, ataupun kita boleh saja menyebut tentang kalau solatnya kita sebut hadir hati ya, hadir hati. Nah, kalau zakatnya kita sebut rasa dan perasaan kita berkait dengan zakat. Nah, itu yang cuba dibincangkan oleh mursyid kita Imam Ghazali rahimahullah taala. Okey, sehingga katanya dia merujukkan kita kepada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya, yakni dengan menunaikan zakat harta itu, dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya, itu tafsiran, bukan makna lafzi, bukan makna teks ayat. Makna teks ayatnya adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka-mereka yang mengeluarkan zakat, mereka-mereka yang memberikan zakat. Itu teks ayatnya. Jadi supaya kita tidak keliru, jadi ditanda, digariskan ya. Dan mereka-mereka yang berusaha membersihkan hartanya. Nah, itu tafsiran.
Jadi teks ayatnya dan mereka yang menunaikan zakat harta itu. Menunaikan zakat. Nah itu saja. Nah kemudian daripada sini baru ditafsirkan zakat harta, zakat simpanan, zakat bijian, zakat ternakan, zakat apa, baru ditafsirkan. Okey. Nah, Walid sebut ini supaya kamu nanti bertembung dengan fiqh. Nah kamu tidak keliru. Dia bertembung dengan fiqh zakat, nanti kamu orang keliru saja. Ha? Kenapa? Kelang kabut saja. Okey. Jadi berdasarkan kepada ayat ini, dan mereka yang, nah kemudian tafsirannya berusaha, ya, berusaha membersihkan hartanya. Bagaimana berusaha membersihkan harta? Dengan menunaikan zakat harta itu. Nah, itu bentuk maudhu'nya ayat. Jadi membersihkan harta dengan menunaikan zakat harta. Ya, membersihkan bijian misalnya. Nah, ini disebut istilah fiqh ya. Membersihkan hasil daripada tanaman kita, misalnya padi, jagung, apa saja tanaman kita yang kita makan. Nah kalau kita di sini padi kan, karena kita makan beras itu. Jadi di sana ada nilai zakat yang perlu dikeluarkan. Nah kenapa disebut membersihkan hartanya? Nah, ini isu yang mau dibincangkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala secara kerohanian, bukan secara fake ya. Nah, kerana apa? Kerana ada ketika kita mengerjakan, melakukan, atau ketika kita bekerja, kalau terkait dengan pertanian misalnya, ada di sana rasa-rasa, perasaan-perasaan kita yang mungkin menyalahi hak Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Faham tak? Nah, itu. Ya, sebagai contoh, ketika kita tanam padi untuk menghasilkan beras. Nah, bukan kita punya niat untuk mengeluarkan zakat. Kita punya niat kalau dapat duit padi nanti mau beli sporin. Nah, itu contohnya. Kan? Dapat duit padi, mau buat apa? Mau buat sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT misalnya. Faham tak, Jul? Nah, ini dilihat dalam konteks kerohanian, ini dilihat sebagai sesuatu yang mengotorkan, ya, mengotorkan tingkah laku kita, mengotorkan amalan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Sepatutnya apa? Sepatutnya ketika kita bertanam, ya, kita berniat untuk dengan usaha ini aku mau mengeluarkan zakat. Sepatutnya begitu. Faham tak? Aku berusaha untuk apa? Untuk mengeluarkan zakat. Dan demikianlah dikiaskan dalam hal-hal yang lain. No, aku mau menyimpan duit supaya apa? Nanti aku boleh keluarkan zakat. Aku mau buat itu supaya aku nanti aku boleh berzakat. Faham, Jul? Itulah sifatnya orang beriman. Berbanding orang-orang yang fasik dan sebagainya, dan mereka tidak fikir itu. Mereka fikir dapat duit ini mau tukar sporin, dapat duit ini mau korek motor kasih lari, boleh lari sampai 500 km sejam. Kan? Dapat ini mau buat sesuatu yang tidak menghubungkan kita dengan Allah SWT. Nah, pada orang-orang kerohanian, nah, itu dilihat sebagai sesuatu yang bersifat kotoran. Jelas ya? Jadi faham itu. Nah, berbeza dengan orang-orang fasik yang boleh disebutkan tadi. Mereka ada mana fikir itu kan? Nah, sebab itulah kenapa dan mengapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka layak menerima zakat. Sebagai contoh, Sayyidina Ali adalah orang yang layak menerima zakat. Sayyidina Umar ketika dia menjadi khalifah pun secara pribadi dia adalah orang yang layak menerima zakat. Tapi ketika orang mau memberi mereka zakat, mereka tidak mau terima. Mereka mengatakan, aku adalah orang yang wajar memberi, berusaha untuk memberi. Nah, sampai begitu. Paham kan? Nah, itu tertakluk kepada kewarakan mereka. Fahami, Ji? Nah, okey. Nah, jadi itulah maksudnya berusaha. Ya? Dan mereka yang berusaha. Nah, berusaha itu berarti ada tindakan-tindakan untuk membersihkan,
ya, membersihkan apa yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka dengan nama zakat. Sebab itu Walid fikir dari awal, kambing kita kalau sampai 40 ekor, nah kita mau keluar zakat. Walid fikir-fikir begitu saja. Ya, ini kita sudah cukup nih, tiba-tiba mati seekor. Tiba-tiba sembelih seekor. Tiba-tiba begitu seekor. Tiba-tiba begini seekor. Nah, akhirnya tinggal berapa? 30? 35? Ha? 36. Oh, 36 sudah? Oh, ya, beranak ini, yang beranak-beranak ni. Oh. Itu hari susut tinggal 32 saja kan? 33 saja kan? Ha. Dekat 40 ekor sudah tu. Sikit lagi. Mati pula kan? Oh, sakit lah itulah. Nah, Walid berniat buat cukup 40 ekor. Walid tidak peduli apa kecil kah, besar kah, aku mau keluarkan zakat. Nah, itu Walid fikir sudah. Nah, Walid pun berusaha untuk mengeluarkan zakat. Nanti kita tanam apa di situ? Kita niat untuk keluarkan zakat. Tahu kah? Kita buat pagar sudah. Nanti lori datang ambil sayur kita. Ya kan? Okey. Kita Walid ajar diri Walid begitu. Dengan niat untuk mengeluarkan zakat. Kalau kalau dia terkait dengan zakat, nah itu zakat. Kalau dia tidak terkait dengan zakat, kita infak. Ya kan? Nah, kita jadikan itu infak kita, kita jadikan itu sedekah kita. Ya. Walid panggil sudah satu orang, tanya sudah. Ahlinya sayur. Nanti dia datang, kita belajar tentang sayur. Sayur organik. Itu lagi. Tahu tak? InsyaAllah. Okey, itu tentang apa ya? Tentang berusaha membersihkan. Jadi apabila sebut berusaha, nah Walid tidak langsung Walid bercakap dalam konteks kerohanian ya. Berarti satu tindakan untuk mengeluarkan, memberikan ya, zakat atau infak. Itu. Okey? Mudah-mudahan ini berlaku kepada kita. Mana tahu Atul nanti dia kaya karena dia menikah dengan orang kaya. Dia pun kaya. Nah, jangan lupa zakat Atul ya. Nah, begitu. Faham kah? Mimi pun kaya dia. Kaya sampai tidak tahu hartanya banyak mana. Mau keluar zakat macam mana? Walid saya pun tidak tahu harta saya banyak mana. Itu pun susah juga kan. Dia tidak tahu banyak mana, dia mau keluar zakat macam mana. Panggil rantau kira. Nanti rantau pandai dia kira. Zakat. Okey. Kata musannif tentang ini, tentang zakatnya. Bukan tata cara boleh sebut sudah ya. Bukan tata cara. Tapi lebih kepada rohaniah, lebih kepada rasa dan perasaan kita tentang zakat itu. Okey. Katanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah pemilik emas dengan maksud orang yang ada padanya emas dan perak yang tidak membayarkan zakatnya. Emas dengan perak ada zakat ya yang wajib dibayar. Ini terkait dengan emas dan perak yang disimpan secara fiqahnya. Nanti kita buka kitab fiqah tentang zakat itu. Ya, emas dan perak yang disimpan, bukan emas dan perak yang dipakai. Ya, emas dan perak yang dipakai, nah itu tidak dituntut zakatnya. Kan? Nah, yang disimpan. Kalau begitu kita pakai semua. Ada banyak mana? Ada dekat separuh lori. Nah, kau pakai separuh lori. Tongkok emas, ini emas. Kalau orang Kelantan itu emas penuh. Dalam mazhab Syafi'i, selama mana dipakai pada badanmu, kau tidak perlu mengeluarkan zakat. Ya. Tetapi bila kau pakai, kau buang, itu tetap menuntut zakat. Faham tak? Itu mazhabnya Syafi'i. Ini kita bincang secara fiqh itu ya. Kita tidak boleh bincang secara fiqh di sini. Nanti kita keliru. Okey. Cuma boleh sebutkan saja. Ya, siapapun yang memiliki emas dan memiliki perak, nah dia wajib haul ya, ada haulnya ya.
ada haulnya, ada nisabnya, nah, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi berdasarkan kepada hadis Abu Hurairah ini ya, tidaklah pemilik emas dan perak yang tidak membayarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat dipukulkan padanya lempengan-lempengan api. Dipukulkan kepadanya. Lempengan-lempengan ini apa ya? Ini terjemahan ini, Walid pun tidak tahu ini terjemahan. Apa? Lempeng. Bukan kau ni. Mungkin lempengan-lempengan di sini maksudnya apa ya? Keping. Kepingan. Boleh tak? Kepingan api kan? Boleh. Dobit. Kepingan. Nanti kita pun tidak tahu ini terjemahan. Allah. Bukan istilahnya, tapi ancamannya itu yang kita perlu takut. Syukur Alhamdulillah, Walid tidak ada emas perak-perak ini. Bahkan apa pun tidak ada aku. Kemudian katanya apa lagi? Hadis yang diriwayat Abu Hurairah ini. Katanya, dibakar di dalam neraka Jahannam. Nah, orang pemilik emas itu ya, dibakar di dalam neraka Jahannam dan disetrika perut dan punggungnya dengan api. Disetrika. Disetrika tahukah? Kalian tahu? Di apa ya, yang panas itu disetrika, dicopkan di punggungnya, di perutnya. Allahu Akbar. Kemudian katanya, yakni seluruh tubuhnya. Bahkan seluruh tubuh akan begitu. Setiap kali tubuhnya menjadi dingin, ia akan diulang lagi, diulang cop lagi, diulang setrika lagi. Peruk. Allah. Masya Allah. Itu terjadi pada suatu hari, katanya itu terjadi pada suatu hari yang kadarnya 50.000 tahun. Panjang itu. Itu terjadi pada suatu hari yang kadarnya, kadar berarti ukuran. Kadar di situ berarti ukuran. Ukuran apa? Ukuran harinya itu. Ya. Ukuran harinya itu 50.000 tahun. Lama ini. Ini ukuran akhirat ya, bukan ukuran dunia. Ukuran akhirat. Ukuran di sisi Allah. Hingga diputuskan hukuman di antara para hamba. Hingga diputuskan hukuman di antara para hamba, selesainya hisab di hari akhirat. Nah, berarti sebelum daripada dihisab itu dia dihukum sudah. Itu maksudnya. Ya. Sebelum selesai daripada hisab dia dihukum sudah. Yang disebutkan oleh Abu Hurairah tadi itu berlaku kepadanya. Ya. Dibakar di dalam neraka Jahannam, dilemparkan lempengan, dibaling dengan kepingan-kepingan api, dibakar di dalam neraka Jahannam, disetrika perut dan punggungnya. Itu berlaku sebelum dia dihisab. Faham tak? Nah, berdasarkan kepada Abu Hurairah. Jadi sebelum dia dihisab, berapa lama? Kadarnya mungkin 50.000 tahun disebutnya di sini. Hingga diputuskan hukuman. Sehingga diputuskan hukuman di antara para hamba. Apa maksud diputuskan hukuman pada para hamba? Nah, itu terkait hisab. Sehingga berlakulah yaumul hisab. Nah, itu. Allah, Masya Allah. Nah. Ia kemudian melihat jalannya. Kemudian dia pun melihat jalannya. Adakah ke syurga atau ke neraka. Nah, itu terkait selepas hisab kan. Selepas hisab itu nanti dia akan melihat sendiri bahawa jalannya ke syurga atau ke neraka. Nah, selepas hisab, sirat itu kan. Nah, sirat itu jalan sudah. Nah, ketika sirat itulah dia akan melihat jalannya sendiri. Dia akan ke syurga atau dia akan ke neraka. Nah, itu dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi
Ini terkait ancaman. Ini ancaman, termasuk ancaman kepada orang-orang yang tidak berzakat. Itu. Allahumma insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memelihara kita. Kemudian kata musannif, hal itu ditegaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya ada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Maksud ayatnya, dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Membelanjakan, nah itu namanya zakat, namanya infak, namanya sedekah. Itu termasuk istilah-istilah ya, terkait dengan membelanjakan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para fuqaha, para ulama fiqh mengambil istilah membelanjakan itu dengan mengeluarkan zakat, ya kan? Nah, sedang yang lain selain daripada para fuqaha, mereka tidak menafikan dengan zakat, mereka bahkan menambah membelanjakan itu termasuk sedekah, termasuk infak, termasuk apa yang kita istilahkanlah, ya kan, yang terkait dengan hal itu. Jadi kalau nanti ditanya sumbangan itu apa, termasuk di dalam membelanjakan harta di jalan Allah. Infak itu apa? Infak itu termasuk membelanjakan harta di jalan Allah. Sedekah itu apa? Sedekah itu termasuk membelanjakan apa yang kita belanjakan itu di jalan Allah SWT. Faham kami? Nah itu. Nah, selain daripada zakat, karena zakat itu ada nisbah fiqhnya wajib, itu kan? Nah, sedang yang lain selain daripada nisbah wajib itu, nah disebut infak, sedekah dan sebagainya. Nah, itu pun termasuk membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walid tengok YouTube, tengok apa Facebook, ada di Facebook itu banyak di Indonesia ya. Apa grup-grup anak muda ini, mereka membelanjakan di jalan Allah dalam bentuk sama ada mereka pergi ke gerai-gerai yang buat sesuatu, mereka beli, mereka sumbang, ya kan? Mereka beli dalam jumlah yang banyak, jadi mereka sumbang kepada orang makan. Tadi boleh tengok satu, dia beli 300 bungkus. Terkejut orang yang berniaga, dia mereka kecil-kecilan saja. Nah, satu hari berapa dapat? Satu hari dapat 500.000, 400.000, kadang 300.000. Itu dia dapat satu hari, ya kan? Nah, tiba-tiba orang yang membelinya itu karena dia mau menginfak kepada dia beli 300 bungkus. Terkejut dia, menangis-nangis sambil goreng-goreng sambil menangis dia. Nah, selepas itu dibayar dengan harga 300.000 dibayar, bungkus itu kemudian dibayar lagi 2 kali ganda, ya kan? Kemudian yang 300 bungkus itu mereka pergi sedekah kepada gelandangan yang kelaparan itu kan. Nah, itu bentuknya membelanjakan harta di jalan Allah SWT. Paham ini? Jadi Walid cuma sebutkan supaya kita melihat secara terbuka ya, maksud membelanjakan harta. Jadi setakat ini kita kenal infak, kita kenal sedekah, kita kenal wakaf, dan kita kenal zakat, ya kan? Nah, sekurang-kurangnya. Cuma hal zakat itu tertakluk langsung dengan fiqh. Okey. Nah, itulah maksud ayat Allah SWT ya. Dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Nah, emas dan perak itu langsung terkait dengan zakat ya. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan yakni balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Ini ancaman kepada orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mengeluarkan zakat. Kemudian ayat 35, yaitu pada hari dibakar emas perak
yakni dan harta benda itu di dalam neraka Jahannam, lalu diselar dengannya dahi mereka, diselar dengannya air emas dan perak itu, ya, diselar, dicop, diselar, ya, orang selar kuda, orang selar kambing mau tanda itu kan, bakarnya besi itu merah. Di kambing jarang kan. Kalau tengok orang putih itu dia begitu cara dia. Di apa selarnya kuda itu terbakar bulunya. Nah, lekat cop. Apa copnya? W A B C apa dia mau cop? Nah, berasap saja. Lompat-lompat kuda itu. Itulah diselar. Lalu diselar dengannya dahi mereka. Dengannya air emas dan perak itu. Dan rusuk mereka juga. Serta belakang mereka, di tengah belakang mereka. Sambil dikatakan kepada mereka, ai orang yang tidak mengeluarkan zakat itu, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Ya. Inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri, oleh itu rasalah, yakni azab dari apa yang kamu simpan itu. Surah At-Taubah ayat 35, 34 hingga 35. Dua ayat di situ. Masya Allah, tabarakallah. Ini tentang emas. Rasulullah SAW bersabda, nah, dirujuk kita kepada hadis Nabi lagi. Kecelakaan bagi orang-orang kaya. Kecelakaan bagi orang-orang kaya kerana orang-orang fakir pada hari kiamat. Kecelakaan bagi orang-orang kaya kerana orang-orang fakir pada hari kiamat. Nah, dalam arti kata yang lain, orang-orang fakir ini akan menjadi kecelakaan besar bagi orang-orang kaya pada hari kiamat. Nah, ini terkait dengan, ya, kalau ditanya kenapa adanya fakir. Nah, disitulah disebut sunatullah. Ya, sunatullah, Allah menjadikan ada orang kaya, ada orang fakir. Kemudian dikatakan oleh Nabi SAW, orang-orang yang kaya mendapat manfaat syurga daripada orang-orang fakir. Orang-orang fakir mendapat manfaat syurga daripada orang-orang kaya. Itu terjemahannya. Yang lain tidak menerjemahkan kaya, dia menerjemahkan berada. Orang-orang fakir mendapat syurga daripada orang berada. Orang berada mendapat syurga daripada orang-orang fakir. Nah, jadi bagaimana? Orang-orang berada mendapat syurga daripada orang fakir kerana zakatnya, kerana infaknya, kerana sedekahnya, kerana wakafnya. Orang-orang fakir mendapat manfaat daripada orang-orang kaya kerana syukurnya. Ya kan? Nah, itu bezanya. Kerana syukurnya. Okey. Jadi disebutkannya, seperti mana disebut oleh Nabi SAW, kecelakaan bagi orang-orang kaya kerana orang-orang fakir pada hari kiamat. Orang-orang fakir berkata, mereka telah menzalimi hak-hak kami yang kau wajibkan atas mereka. Nah, orang-orang fakir itu, nanti mereka berkata kepada Allah, mereka ai orang-orang kaya. Ya. Ataupun kita terjemahkan dengan orang berada. Mereka ai orang-orang kaya, ai orang-orang berada. Para ulama lebih senang dengan makna orang berada daripada orang kaya. Ya, yang disebutkan. Kenapa para ulama lebih senang dengan pemaknaan orang berada? Maksudnya mereka ada sesuatu berbanding orang fakir yang tidak ada. Contoh, ya, ketika orang fakir tidak ada beras, mereka ada beras. Ketika orang fakir tidak ada makanan, mereka ada makanan. Ya, bukan kaya, paham tak? Bukan dimaknakan dengan kaya. Sebab itu dalam banyak terjemahan muktabar, mereka tidak menterjemahkan dengan kaya, mereka terjemahkan dengan makna berada. Nah, sebab itu jika kita ada beras, jiran di keliling kita tidak ada beras, nah kita wajib memberikan mereka beras. Paham tak? Nah, begitu. Ya. Betul.
Jangan kau sampai tidak peduli jiran kau. Fahami mi? Mana tahu kau nanti berjiran dengan Walid. Di sini kami makan pun tiada beras pun tiada, hari-hari makan batang pisang saja. Kau tidak peduli. Gitu, faham tak? Okey, orang-orang fakir berkata mereka, orang-orang berada, telah menzalimi hak-hak kami. Telah menzalimi hak-hak kami. Apa maksud hak-hak kami di situ? Nah, inilah yang dikatakan. Dalam hak orang berada, ada hak orang fakir. Ingat? Ataupun dimudahkan, dalam hak kita, ada hak orang lain. Sebab itu dalam hal ini, kita diajar, dalam kerohaniannya, kita tidak diajar melihat apa yang ada kepada kita, apa yang ada pada kita itu sebagai hak mutlak kita. Dalam kerohaniannya, Walid sebut jelas itu. Jangan kita salah tanggapnya. Dalam kerohanian. Ya. Kita diajar supaya melihat apa yang ada pada kita bukan hak mutlak kita. Nah, kita diajar begini, ya. Perhatikan nanti kita jumpa kitab-kitab yang lebih besar, inilah ayatnya. Kita diajar begitu dan kita didoktrinkan begitu dalam kerohanian. Jadi kalau bukan hak mutlak kita, hak siapa? Nah, kita diajar semuanya hak Allah. Ya, yang perlu diberikan, diagihkan atau apa istilahnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi kalau kita misalnya ada ladang kita mengeluarkan terung, kacang bendi, nah nanti kita agihkan sesuai dengan hak Allah Subhanahu wa taala, betul kan? Nah begitu. Nah, bagaimana kalau kita pikir mau berniaga dan sebagainya? Berniaga, silakan berniaga, itu tidak ada hal. Nah, sisi-sisi yang sisi-sisi kerohanian yang kita sebutkan ini menuntut kita untuk memberikan kepada yang tidak ada. Ya. Paham tak tu? Okey. Jadi katanya, kata orang fakir kepada Allah, mereka, orang-orang yang berada, telah menzalimi hak-hak kami. Hak-hak kami berarti hak-hak orang miskin itu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh sebut tadi, ya. Dalam apa yang ada pada sisi kita, ada hak orang-orang miskin, ada hak orang-orang fakir. Yang engkau Allah Subhanahu wa taala di situ. Yang engkau Allah Subhanahu wa taala itu wajibkan atas mereka. Yang Allah wajibkan atas mereka. Yang namanya zakat disebut wajib, nah itu adalah zakat. Ya kan? Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, terkait dengan hal itu Allah berfirman, demi keagungan dan kemuliaanku, pasti aku akan mendekatkan kamu dan menjauhkan mereka. Jadi Allah SWT berfirman terkait dengan hal itu kepada orang-orang si miskin, pada si miskin itu, pada si fakir itu. Demi keagungan dan kemuliaanku, pasti aku mendekatkan kamu. Nah, perkataan mendekatkan kamu ada tafsirannya. Kalau teks Arabnya ada tafsirannya. Makna mendekatkan di situ adalah Allah melimpahkan. Ya, Allah melimpahkan keperluan. Ada yang memberi makna begitu. Yang lain memberikan makna Allah SWT menjadikan mereka orang yang dekat dengan Allah. Nah, adapun makna dekat itu kita belajar sudah. Allah terima dirinya, Allah sempurnakan hubungannya dengan Allah SWT. Jelas ya? Okey. Dan menjauhkan mereka dengan makna sebaliknya. Allah tidak menerima orang-orang yang berada itu dan jauh daripada kesempurnaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu menjadi sebab kepada jauhnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Kita orang yang berada, sedangkan ada orang fakir di sekeliling kita, nah kita tidak memberikan hak mereka, nah itu menjadi sebab kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Ini pelajaran baik untuk kita. Ya, termasuk di dalam hal-hal yang mendekatkan kita dengan Allah. Lebih besar daripada itu termasuk hal untuk menjadikan kita hamba yang bersyukur. Ya. Okey, Rasulullah SAW bersabda. Katanya selanjutnya Rasulullah SAW membacakan ayat. Bukan bersabda. Ya, terkait dengan hal di atas Rasulullah SAW membacakan ayat. Apa ayatnya? Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan mereka, yakni menentukan bahagian pada harta-hartanya, menjadi hak yang termaklum bagi orang miskin yang meminta dan orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Surah Al-Ma'arij ayat 24 ayat 25. Nah, ayat ini apa maksudnya? Maksudnya adalah orang-orang yang berada itu, ya, orang-orang yang berada itu perlu menentukan bahagian pada harta-hartanya. Apa maksud perlu menentukan bahagian? Nah, maksudnya perlu menentukan yang mana perlu dizakatkan, yang mana perlu disedekahkan, yang mana perlu diinfakkan, yang mana perlu disimpan. Nah, itu dipanggil apa ya? Menentukan bahagian. Jelas ya? Nah, dalam hal ini, dalam hal harta tidak dinafikan, ya, boleh ditentukan, boleh ditetapkan gitu dan sebagainya. Ya, tetapi tetaplah kepada siapapun ditetapkan, orang yang ditetapkan itu perlu menentukan bahagian-bahagian yang perlu dikeluarkan. Nah, itu tidak ternafi sama sekali secara fiqhnya. Kemudian katanya menjadi hak termaklum. Apa maksud menjadi hak termaklum? Yang dikenal pasti. Ya. Menjadi hak yang termaklum artinya dikenal pasti. Nah, contoh, kenal pasti kita. Yang ini perlu keluarkan zakat ini simpanan, ini apa, kan? Dalam hal harta. Sebab itu kita tidak boleh bermudah-mudah. Lebih baik tidak ada apa daripada ada. Bukan? Ya. Kalau harta kita itu namanya tanah, namanya apa? Harta itu namanya duit, harta itu namanya apa? Nah, perlu ditentukan. Kan? Sebab itu dalam bab zakat ada zakat pertanian, ada zakat ternakan, ada zakat simpanan, ada zakat emas, perak. Itu semua penentuan. Maksud penentuan termaklum itu kau tidak boleh simpulkan semua sekali. Kan? Nah, nanti aku sudah keluarkan zakat simpanan, jadi tidak perlu lagi keluar zakat emas. Jangan begitu. Faham gak, Jul? Itu maksud ayat ini. Dan mereka yang menentukan bahagian, dan mereka yakni yang menentukan bahagian pada harta-hartanya menjadi hak yang termaklum. Ya. Hak yang termaklum itu hak yang pasti, ya. Nah, kalau bukan kau punya, pasti bukan kau punya, kau jangan keluarkan zakat. Itu tanggungjawab orang lain. Yang mengeluarkan zakat itu dipastikan kepada haknya. Faham tak? Nah. Walid pernah bertanya kepada guru Walid, almarhum Tuan Guru Haji Omar Zuhdi, tentang zakat tanah pondok itu. Kan? Dia bilang bukan dia punya. Allah yang punya. Lepas itu dia orang mesyuarat agung tentang duit, pun dia bilang, kenapa kita perlu keluarkan zakat? Ini Allah yang punya. Tidak dipemilikkan kepada sesiapapun. Faham tak? Jadi boleh faham daripada situ, rupa-rupanya tentang harta. Jika kau pemilikkan kepada Allah, dia terbebas kau daripada zakat. Dengan syarat, harta itu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam itu caranya. Ya, itu perbincangan zakat peringkat tinggi. Faham ini? Okey. Kemudian ayat yang ke-25, bagi orang miskin yang meminta, ya, zakat itu ataupun kita sebut tadi lebih terbuka adalah membelanjakan harta di jalan Allah. Itu lebih terbuka, kan? Bagi orang miskin yang meminta. Sama ada orang miskin yang meminta atau orang miskin yang menahan diri daripada meminta. Mereka berhak. Ya, mereka semuanya berhak ke atas zakat, ke atas infak, ke atas sedekah dan sebagainya, istilah lain. Ya. Nah. Jadi
Jadi makna mudahnya adalah yang namanya zakat, yang namanya infak, yang namanya sedekah, yang namanya wakaf, itu bukan diberikan kepada orang yang berada. Berbanding harta yang kita bincangkan. Nah, diberikan kepada orang yang fakir, yang sama ada dia meminta ataupun tidak meminta. Nah, itu. Ini pun kadang-kadang terbalik sudah masyarakat kita. Dia buat kenduri, dia jamu orang yang berada. Ya kan? Jadi nanti dia bagi kad kenduri. Jadi kalau kad kenduri itu orang yang dia jemput itu, kalau kadnya keleping, nah itu jemputan khas. Konsep buat kenduri pun salah sudah kita kan. Patutnya kenduri itu adalah menjamu orang-orang yang miskin. Dasarnya begitu, paham kan? Menjamu orang-orang miskin. Kalau orang yang berada, ya kita sama-sama buat kenduri kan. Walid berada, Walid membuat kenduri, mau jamu orang miskin, misalnya. Nanti siapa lagi yang berada itu, kita pun sama-sama buat kenduri misalnya, begitu kan? Nah, mungkin saja alasan kita mana tahu mau cari orang yang miskin, itu mungkin alasan kita kan. Tapi kalau zaman Rasulullah SAW, nah mereka pun buat kenduri juga. Tapi kenduri mereka lebih kepada seperti mana yang kita sebut. Ya, Sayyidina Jabir bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, itu hadisnya terkait dengan kenduri arwah itu. Ya, hadis daripada Sayyidina Jabir radhiyallahu taala anhu itu digunakan pakai oleh para fuqaha terkait dengan kenduri arwah, ya, kenduri orang meninggal. Ya. Nah, yang para fuqaha Syafi'iyah mengatakan dibolehkan. Paham enggak? Nah. Jadi asalnya kenduri itu adalah menolong orang yang sedang, kenduri arwah itu tadi ya, menolong orang yang di rumahnya ditimpa kesedihan gitu kan. Nah, asalnya itu. Jadi orang yang meninggal, bapaknya ke siapakah di rumah itu meninggal, nah mereka terlibat dengan kesedihan. Ya kan? Nah, jadi para sahabat, jiran-jiran yang ada di keliling, nah mereka lah yang menjamu. Kan? Jadi rumah itu antar makanan ini, rumah ini antar makanan ini, rumah ini antar makanan ini. Jadi banyak makanan itu. Nah, mereka saling menjamu untuk mengembirakan. Paham tak? Nah, begitu. Nah, sekarang bertukar sudah. Sekarang bertukar. Kawan yang bersedih itu dia yang buat kenduri. Kan? Nah, jadi di situ kesilapannya. Paham tak? Nah, kesilapan itu bukanlah satu kesilapan yang qat'i. Apakah itu kesilapan? Bukan. Tapi menyalahi dasar awal. Paham tak? Nah, dasar awalnya kita yang mendatangkan, membawa makanan begitu begini untuk dijamu kepada mereka, dan kita sama-sama meraihkannya, gitu kan? Nah, jadi bertukar sudah. Bertukar, orang yang meninggal itu pula nantinya kelang kabut dia mau buat kenduri. Itu satu. Nah, apakah itu salah? Tidak salah. Itu pun dikatakan difatwakan oleh fuqaha, itu tidak salah. Sekiranya dia mau buat kenduri, membelanjakan hartanya orang yang meninggal itu sebagai sedekah jariah dan sebagainya, tidak salah. Paham tak? Satu. Yang kedua itu. Dan yang ketiganya, sekiranya dia tidak berupaya untuk buat itu, dan dia tidak perlu buat. Kita pernah dengar sampai orang berutang-berutang untuk buat kenduri arwah. Nah, ini kenapa? Kerana salah faham sudah terhadap dasar awal yang kita sebutkan itu tadi. Paham tak? Jadi kalaulah dasar awal itu boleh dihidupkan semula, nanti baru tidak menjadi satu masalah besar. Kan? Mungkin kerana jahil, umat ini jahil, tidak belajar fiqahnya, nah akhirnya jadi begitu. Pahami sih? Nah, nanti kalau ada orang meninggal, sebelah jiran kau meninggal, nah kau malam itu kau masak. Kasih tahu dia sebelah, oi kamu orang jangan masak, ini malam aku masak, kasih kamu orang makan. Nah begitu bah contohnya. Paham tak? Paham ini? Nah, kita di Sabah pun kena ajar begitu juga. Tambah-tambah di Sabah itu kan, yang meninggal itu pun susah dia. Kain kapan saja pun 500-600. Campur korek dengan kubur habis sudah 1000 di sana. Dia mau pikir mau buat kenduri lagi. Kita yang buat kenduri untuk dia. Paham tak? Itu termasuk apa? Itu termasuk membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Okey. Kemudian kata musannif, sekelompok tabi'in pergi mengunjungi Abu Sannan. Kita sambung kemudian. Allahu a'lam. Ada soalan kah? Okey. Kita akan Ramadan. Besok Walid tiada. Walid ada kuliah luar. Ramadan kita hari Sabtu, hari Rabu tengok anak bulan kan? Tengok anak bulan ke apa? Hari Rabu tengok anak bulan. Confirm saja, insya-Allah puasanya Khamis. Itu. Nah, berarti hari Rabu kita masih ada di sini. Dan hari Rabu Walid akan bentangkan fiqh puasa. Sedikit fiqh puasa ya, yang lazim. Okey? Nah, jadi kita tidak akan baca kitab lain. Kita akan berbincang fiqh puasa. Insya-Allah pada hari Rabu. Okey, betul? Nah. Kemudian kitab kita tangguh. Panjang bulan puasa kita tangguh saja kitab pengajian malam. Tetapi pengajian pagi kita mau selesaikan. Kita ada 4-5 kitab. Ya, 4-5 kitab kita akan selesaikan. InsyaAllah sepanjang Ramadan kita boleh selesaikan 4-5 kitab. Kita baca untuk sanad saja. Okey? Dan kemudian Walid akan promote 5 orang. Ada 5 orang yang Walid akan promote untuk mengikuti kitab-kitab lain. Ya. 5 orang itu nanti Walid akan keluarkan nama. Akan promote untuk belajar kitab baru. 5 orang saja. Yang lain daripada 5 orang itu tidak boleh. Dia kena ikut biasa saja. Okey? Fahamkah? Sehingga Walid kasih kitab itu kepada kamu orang. Okey. Apa lagi? Tugasan. Rabu Walid akan bagi tugasan. Untuk kamu siapkan sepanjang Ramadan. Okey? Ada tugasan Ramadan ini pun membabitkan 5 orang juga. Mizi terkecuali ya. Mizi kau terkeluar sudah daripada, kau tidak antar satu pun tugasan. Mana ada tugasan kau antar. Nah, berarti kau terkeluar daripada, supaya tidak berat kepala kau, tidak semak kepala kau. Nah, Walid gugurkan kau daripada mengikuti sistem. Okey? Kalau kau mau, kau mohon semula. Kau akan ikut balik sistem. Nah, Jul memang tidak ikut sistem. Nah, itu tidak apa. Tapi jangan nanti di ujung kamu komplain Walid ya. Sebab orang yang mengikut sistem, dia akan ada ijazah ammahnya. Satu ijazah yang sangat penting. Ya. Satu ijazah yang sangat penting berserta sanad-sanadnya. Nah, jadi orang yang tidak ikut sistem, dia memang tidak ada ijazah itu. Itu Walid kasih tahu sudah Jul kan? Dari awal Walid kasih tahu sudah kan? Dia tidak ada ijazah itu. Walid akan keluarkan dia ijazah pengajian saja. Bukan ijazah, itu dipanggil sijil pengajian. Ya. Sijil pengajian. Nah, itu Walid kasih. Tapi ijazah ammah yang sangat penting itu, itu Walid tidak boleh kasih, melainkan orang yang ikut sistem betul. Jelas ya? Kau faham itu, Mizi? Nah, jadi kau salah seorang yang tergugur sudah. Jika kau mau, kau mohon dan kau buat tugasan-tugasan kau yang mana kau tinggal. Nah, itu saja. Nah, kalau kau mohon pun kau tidak boleh masuk grup ini sudah. Grup 5 orang yang akan promote, boleh akan promote selepas Ramadan ini, nah kau tidak boleh masuk sudah. Faham tak? Nah, mereka akan mengaji kitab lain. Ada kitab lain yang mereka akan belajar. Nah, yang lebih advance. Nah, itu. Ya, jangan salahkan Walid ya. Kamu memang tidak antar kan? Kau buat pun tidak kah? Jadi kalau tidak antar kenapa? Kenapa tidak siap? Walid kasih masa berbulan-bulan. Bukan baru 2 bulan masa Walid kasih. Bukan sikit betul. 2 bulan. Mau salin saja. Nah, okey. Jadi bersedia untuk tugasan untuk fik ya, tugasan fik. Tugasan fik itu terkait dengan istilah-istilah dan sebagainya. Okey? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma hdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'ama Allah
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. أقم الصلاة.